Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membedah 3 kabar besar yang sedang mengguncang jagat Stamford Bridge. Mulai dari teka-teki tak kunjung diperkenalkannya manajer baru Xabi Alonso, padahal jadwal kerjanya sudah melewati tanggal. Lalu update yang kedua, ada pembuktian berkelas dari sang wakil kapten Chelsea Enzo Fernandez yang telah membungkam mulut besar fans rival di event pesta bola dunia. Dan update yang ketiga akan membahas kedatangan secara resmi sang wonderkid Portugal berharga fantastis Giovanni Quenda yang siap langsung masuk ke dalam skuad utama untuk menggebrak Premier League di musim depan. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar tidak ketinggalan detail-detail pentingnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, silahkan teman-teman klik dulu tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan kalian sesama keluarga besar Chelsea. Kalau sudah, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Mari kita buka diskusi kita dengan topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di berbagai forum fans Chelsea di seluruh dunia. Kemanakah sang manajer baru Xabi Alonso? Pertanyaan ini terus berdengung di sosial media kita. Seperti yang kita ketahui bersama, manajemen Chelsea telah mengumumkan kesepakatan dengan Xabi Alonso sejak tanggal 17 Mei tahun 2026 yang lalu melalui seluruh kanal resmi klub, baik di website maupun platform resmi sosial media Chelsea. Dalam pengumuman resmi tersebut, secara eksplisit tertulis bahwa pria asal Spanyol ini akan mulai bekerja menahkodai armada London Barat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026. Namun kenyataannya apa yang terjadi hingga hari ini, hingga detik video ini diupload ke YouTube, Xabi Alonso tak kunjung diperkenalkan secara publik di hadapan para media. Belum ada sesi konferensi pers resmi, tidak ada foto memegang jersey di Stamford Bridge, dan bahkan belum ada wawancara eksklusif perdana untuk Chelsea TV. Situasi yang menggantung ini tentu saja membuat fans setia The Blues bertanya-tanya dan mulai dilanda kecemasan. Bahkan di media sosial, tak sedikit fans yang mulai berspekulasi liar dan menduga-duga bahwa Xabi Alonso secara diam-diam telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum sempat memimpin latihan perdana. Akan tetapi, tenang dulu Blues, jangan terlalu panik dan termakan isu-isu hoaks. Kabar baik akhirnya datang dari seorang jurnalis terpercaya yang terkenal memiliki jaringan informasi sangat valid dari lingkaran dalam atau sumber internal Chelsea, yaitu Bobby Vincent. Berdasarkan laporan terbaru dari Bobby Vincent, diungkapkan bahwa besar kemungkinan Xabi Alonso akan mulai bekerja secara publik dan secara resmi diperkenalkan oleh Chelsea pada hari Kamis tanggal 9 Juli mendatang. Jadi spekulasi mengenai mundurnya Xabi Alonso bisa langsung kita coret jauh-jauh. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Chelsea terkesan mengulur-ulur waktu yang membuat publik penasaran? Zona Chelsea Indonesia menduga bahwa keputusan ini memang sudah direncanakan secara matang dan taktis oleh jajaran manajemen klub. Setidaknya ada 3 alasan logis di balik misteri ini. Alasan pertama adalah fokus kerja secara internal. Setelah tanggal resmi kontraknya aktif pada 1 Juli kemarin, Xabi Alonso dilaporkan langsung tancap gas bekerja di balik layar bersama manajemen Bluco. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu untuk urusan seremonial media, melainkan fokus penuh merombak kedalaman skuad
dan menentukan skala prioritas transfer pemain, khususnya untuk mengisi posisi krusial seperti bek tengah, gelandang baru, dan penyerang sayap yang sangat dibutuhkan dalam skema taktik baru Xabi Alonso. Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah mengenai jadwal libur pemain. Bulan Juni kemarin merupakan periode libur musim panas yang sangat padat, ditambah lagi dengan adanya event internasional akbar, yaitu Pesta Bola Dunia. Manajemen Chelsea tampaknya memilih untuk menunggu hingga semua pemain yang tidak mewakili tim nasional negara masing-masing berkumpul secara lengkap terlebih dahulu di kompleks latihan Cobham. Dengan berkumpulnya skuad secara penuh, maka sesi presentasi tim dan pengenalan filosofi bermain serta visi taktik baru dari Xabi Alonso dapat berjalan dengan jauh lebih efektif dan langsung dipahami oleh seluruh elemen tim. Untuk para pemain Chelsea yang saat ini masih bertanding atau baru saja tersingkir di fase akhir Pesta Bola Dunia, mereka tentu saja akan diberikan jatah liburan tambahan dan diproyeksikan baru akan bergabung dalam laga persahabatan di akhir-akhir rangkaian tur pramusim. Kemudian alasan yang ketiga yang sangat krusial adalah menghindari distraksi media. Kita semua tahu bagaimana drama kepergian Xabi Alonso dari Real Madrid yang cukup pelik dan menguras energi pada awal tahun 2026 lalu. Sorotan media global terhadap dirinya sangatlah masif dan bahkan cenderung destruktif. Oleh karena itu, Xabi Alonso bersama pihak manajemen Chelsea bersepakat untuk memilih pendekatan yang senyap, tenang, dan low profile di awal kedatangannya nanti. Langkah strategis ini diambil guna meredam spekulasi negatif serta opini publik yang tidak perlu sebelum agenda pramusim resmi dimulai. Kita sebagai fans berharap informasi dari Bobby Vincent ini terbukti akurat, di mana pada hari Kamis nanti kita bisa melihat Xabi Alonso melakukan interview resmi pertamanya, sekaligus memperkenalkan jersey terbaru Chelsea untuk menghadapi musim depan. Bagaimana menurut kalian, Blues? Apa kira-kira penyebab utama di balik tertundanya pengumuman Xabi Alonso secara resmi? Apakah kalian setuju dengan 3 analisis tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Beralih ke pembahasan yang nomor 2 yang tidak kalah seru dan emosional, yaitu mengenai sang wakil kapten Chelsea. Siapa lagi kalau bukan Enzo Fernandez? Enzo Fernandez baru saja menjadi bintang kemenangan bagi timnas Argentina saat mereka sukses menumbangkan perlawanan sengit timnas Mesir di ajang Pesta Bola Dunia dengan skor ketat 3-2. Gol penentu yang dicetak oleh Enzo Fernandez tadi malam tidak hanya mengunci kemenangan krusial bagi negaranya, tetapi juga membawa misi balas dendam yang sangat manis bagi seluruh fans Chelsea di dunia. Sebelum gol indah Enzo Fernandez tercipta tadi malam, atmosfer di media sosial dipenuhi oleh ejekan, cemoohan, dan guyonan dari para fans klub rival Premier League yang dialamatkan kepada para fans Chelsea. Mereka mengejek bahwa dari sekian ratus gol yang sudah tercipta di turnamen akbar Pesta Bola Dunia 2026 ini, tidak ada satupun gol yang lahir dari kaki atau kepala para pemain Chelsea. Dan jujur saja, ejekan itu secara faktual memang benar adanya, Blues. Mengapa demikian? Karena mayoritas punggawa The Blues yang dikirim untuk mewakili negara masing-masing di turnamen ini memang beroperasi di area pertahanan, seperti posisi back, gelandang bertahan, dan juga penjaga gawang. Satu-satunya pemain Chelsea di turnamen ini yang murni berposisi sebagai penyerang adalah Pedro Neto, dan itu pun dia lebih sering dimainkan sebagai pemain sayap bukan target man. Secara mengejutkan dan di luar dugaan banyak pihak, 2 ujung tombak andalan serta bintang utama The Blues justru absen di ajang ini,
karena tidak dipanggil oleh tim nasional mereka masing-masing. Joao Pedro tidak dibawa masuk ke dalam rombongan timnas Brazil, dan Cole Palmer secara kontroversial dicoret atau tidak dipanggil oleh timnas Three Lion. Faktor-faktor inilah yang membuat skuad Chelsea menjadi bahan tertawaan dan dikomentari secara lucu oleh para fans rival karena minimnya kontribusi gol untuk tim nasional mereka di ajang pesta bola dunia. Namun tadi malam, semua ejekan dan kesombongan para fans rival itu seketika sirna dan berhasil dipatahkan dengan telak oleh gol penentu kemenangan Argentina yang dicetak dengan sangat dingin oleh Enzo Fernandez. Lewat aksi magisnya, Enzo Fernandez membuktikan kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang big game player sejati. Seorang pemain yang selalu hadir dan bersinar pada pertandingan-pertandingan krusial berskala besar. Kemampuan dan mentalitas baja seperti inilah yang membuktikan bahwa tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh Chelsea untuk mengarungi kompetisi musim depan. Xabi Alonso dipastikan sangat membutuhkan tipe pemain yang memiliki visi bermain yang luar biasa dan mampu mengubah arah jalannya pertandingan dalam sekejap dan bertindak sebagai penentu di momen-momen kritis pada musim depan. Akan tetapi, di balik performa gemilangnya di atas lapangan, sikap di luar lapangan Enzo Fernandez pasca pertandingan justru menyisakan tanda tanya yang sangat besar bagi publik Stamford Bridge. Saat diinterview oleh awak media, seusai pertandingan mengenai masa depan karirnya di level klub, Enzo Fernandez justru memberikan jawaban yang mengambang dan diplomatis. Ia menyatakan bahwa saat ini dirinya belum mau memikirkan masa depannya di klub dan memilih untuk fokus 100% bersama timnas Argentina di ajang pesta bola dunia. Jujur saja teman-teman, komentar ini agak disayangkan terjadi. Sebagai seorang wakil kapten klub sebesar Chelsea, alangkah baiknya jika Enzo Fernandez memberikan jawaban yang lugas dan tegas yang berkomitmen penuh dengan menyatakan bahwa masa depannya adalah di Stamford Bridge bersama Chelsea. Pernyataan tegas dari mulutnya sendiri tentu akan sangat efektif untuk meredam dan mendinginkan tensi seputar rumor-rumor miring yang gencar memberitakan bahwa dirinya berniat hengkang ke klub lain akhir-akhir ini. Komentar yang mengambang tersebut justru berpotensi memicu spekulasi baru. Bagaimana menurut pandangan kalian, Blues? Apakah kalian masih menginginkan Enzo Fernandez mengenakan jersey Chelsea di musim depan? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, sekaligus penutup di episode kali ini, yaitu kabar gembira mengenai peresmian kedatangan wonderkid super potensial baru yang bernama Giovanni Quenda. Nama Giovanni Quenda kini telah resmi didaftarkan masuk ke dalam skuad utama Chelsea untuk menghadapi musim depan. Kedatangannya secara strategis diproyeksikan oleh manajemen Chelsea untuk mengisi kekosongan serta menggantikan peran dari Tyreek George yang telah resmi memutuskan hengkang ke klub rival, yaitu ke Everton. Pemain sayap berbakat asal Portugal ini dilaporkan telah tiba di London, bahkan sudah ditugaskan untuk menjadi bagian penting dari rencana besar Xabi Alonso. Bahkan informasi internal menyebutkan bahwa Quenda sudah mulai mencuri start dengan melakukan beberapa sesi latihan individu di pusat latihan Cobham guna mempercepat proses adaptasi fisiknya. Pemuda yang baru menginjak usia 19 tahun ini dipandang oleh para pemandu bakat dan jajaran manajemen bukan hanya sekedar aset investasi jangka panjang atau sekedar pemain masa depan saja, melainkan ia adalah sosok pemain matang yang dinilai memiliki kualitas memadai untuk langsung menembus skuad utama dan memainkan peran penting bersama Chelsea. Kemampuan utama Giovanni Quenda
terletak pada fleksibilitas karena ia mampu bermain dengan sangat baik di kedua sisi sayap, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Kehadiran Giovanni Quenda dipastikan akan memberikan suntikan kecepatan kilat bagi daya gedor The Blues yang menjadikannya senjata mematikan untuk menerobos lini pertahanan lawan yang bermain dengan garis pertahanan tinggi. Perlu kita ingat kembali, Chelsea harus merogoh kocek yang cukup dalam demi menebus klausul rilisnya yang senilai 51 juta euro dari Sporting Lisbon pada bulan Maret 2025 lalu. Ekspektasi tinggi tentu mengiringi kedatangannya, sebab di musim lalu bersama Sporting Lisbon, Giovanni Quenda berhasil menorehkan kontribusi dengan catatan 6 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Menariknya lagi, Giovanni Quenda tidak sendirian dalam gerbong pemain muda yang siap unjuk gigi. Dušan Šatpajev, wonderkid berbakat lainnya yang dimiliki oleh Chelsea, juga dipastikan telah menampakkan batang hidungnya di Cobham Training Ground. Dušan Šatpajev dilaporkan akan ikut serta ambil bagian ke dalam seluruh rangkaian agenda tur pramusim Chelsea di musim panas ini di bawah komando langsung Xabi Alonso. Kombinasi maut antara Giovanni Quenda dan juga Dušan Šatpajev ini tentu menjadi daya tarik tersendiri yang sangat dinanti-nantikan oleh para fans Chelsea dalam laga pramusim nanti. Pertanyaan besarnya adalah, apakah menurut kalian kedua pemain ini sudah layak dan siap untuk langsung diberikan menit bermain, serta mencicipi atmosfer kompetisi Premier League yang terkenal sangat ketat dan keras di musim depan? Silakan tulis opini objektif kalian di kolom komentar di bawah Blues. Berikut adalah 3 pembahasan mendalam mengenai update terbaru seputar Chelsea yang berhasil kami rangkum khusus untuk kalian hari ini. Mulai dari teka-teki peresmian Xabi Alonso pada hari Kamis tanggal 9 Juli nanti. Lalu pembuktian krusial Enzo Fernandez di kancah internasional beserta dinamika masa depannya. Hingga antusiasme tinggi menyambut aksi memukau 2 wonderkid baru yang bernama Giovanni Quenda dan juga Dušan Šatpajev di ajang tur pramusim. Jangan lupa untuk menuangkan semua jawaban, prediksi, dan opini kalian di kolom komentar di bawah Blues, karena kita akan berdiskusi secara sehat di sana. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dan tanpa di-skip. Terus dukung channel Zona Chelsea Indonesia dengan cara klik tombol like, share video ini ke grup-grup WhatsApp sesama fans Chelsea kalian, dan pastikan sudah menekan tombol subscribe. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video, atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video seru dan informatif berikutnya. Tetap kawal pergerakan manajemen Chelsea. Keep the blue flag flying high. Salam terhangat dari kami, channel Zona Chelsea Indonesia. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.